Oke, malam ini saya kedatangan seorang arkeolog muda Aceh, Bang Jovial Palitaran. Sudah berapa lama di dunia riset Bang Jovial? Ya, masih wajar ya, kita sering bertemu sebenarnya. Sebenarnya penelitian keramik ini cukup unik ya, karena di Aceh sendiri masih sangat jarang orang melakukannya. Untuk pengalaman sendiri sejak 2015 itu awal kita melakukan penelitian tentang terkait dengan arkeologis, terutama juga perkembangan keramik. Oke, saya pikir diskusi malam ini untuk melihat perkembangan dunia arkeologi keramik di Aceh. Dan baru-baru ini saya dengar Bang Jovial baru pulang dari Singkil, meriset tentang keramik di kawasan Singkil lama. Ya, kenapa menarik ke Singkil untuk melihat keramik? Ya, Singkil ini sebenarnya salah satu titik poin pertemuan jalur perdagangan kuno yang memang menjadi sentral pada masa bahkan diduga sebelum Belanda itu datang. Bagaimana bisa kita membuktikannya? Salah satunya adalah dengan temuan-temuan benda kuno di antara ada keramik. Oke, Singkil bagian pantai barat. Ya, saya tahu, saya baca buku sejarah yang menyebutkan pantai barat sebagai kawasan masih rempah terbesar ya. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-18 sampai ke-19. Bang Jovial, sebenarnya apa sih arkeologi keramik itu? Kenapa bisa menjadi satu segmen pengetahuan arkeologi yang cukup penting untuk mendeteksi perkembangan sejarah masa lalu? Nah, kalau kita melihat sejarah, ya, tentu harus ada bukti yang menyatakan sejarah itu begini. Maka adalah yang namanya arkeologi, ilmu tentang artefak, bagaimana menentukan periodisasi sebuah sejarah. Di keramik sendiri, itu kita tahu di Aceh itu ada namanya batu nisan, ada benteng, ada madan, dan tidak terlepas pula keramik itu bisa menentukan periodisasi hubungan antara daerah Tuan dengan daerah bangsa asing yang datang ke tempat pembuatan keramik. Kita bicara Indonesia, terutama Singkil. Singkil itu merupakan seperti kita sampaikan tadi, itu merupakan bagian dari 4 pelabuhan kuno. Bagaimana pedagang asing baik dari China atau juga dari Belanda yang terakhir datang. Kita melihat bagaimana keramik itu ditemukan di Singkil lama. Singkil lama itu bahkan banyak ditemukan dari keramik cahat terutama yang itu beragam periodisasinya. Keramik itu memiliki fungsi penentu dari segi bentuknya, dari segi warnanya, pola hiasnya, pembuatannya. Itu bisa menunjukkan dari mana dia dibuat, dari mana dia datang, dari kapan dia datang, berasal dari dinasti mana. Nah, itulah yang menunjukkan bagaimana bentukan periodisasi sejarah yang ada di Singkil. Artinya keramik berhubungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat untuk mengukur peradaban. Saya dengar di Singkil itu keramiknya punya satu kolektor ya? Kita kebetulan baru saja pulang dari Singkil. Singkil ada suatu kolektor artefak yang beliau itu ngambil di Singkil lama koleksi, bukan untuk diperjualbelikan. Kenapa kita sedang mencari beliau? Jadi program yang kita laksanakan adalah program Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan melalui LPDP. Oke, jadi Bang Jovial sekarang sedang melakukan riset yang didanai oleh Indonesia. Ya, betul sekali Bang Mojo. Itu ketat seleksinya ya? Ya, alhamdulillah kita dari Aceh itu di segmen untuk objek pemajang kebudayaan, Aceh kalau 1 atau 2 orang yang terima. Dari seleksi ratusan. Untuk tahun 2025. Untuk tahun 2000 jangka waktu 2024 sampai 2025. Nah, menariknya Bang Jovial dari keramik-keramik yang diriset ya. Saya pikir tadi ya, karena artefak keramik itu bagian untuk melihat periodisasi sejarah, juga bagian untuk menemukan, memperhatikan ataupun menjelaskan bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat. Apa jenis-jenis keramik yang memang ada dalam dunia arkeologi dan yang ditemukan di Aceh umumnya dan Singkil lama khususnya? Khusus Singkil lama sendiri, awalnya kita 2023 pernah melakukan penelitian dasar di tempat koleksi Buddha yang kita sebut Buddha Admi. Oke. Nama aslinya Admiral Oi. Admiral Oi. Sebentar, ini Oi ini seperti ada inisiasi dengan Chinese apa? Iya. Gimana ceritanya? Beliau ini memang putra China. Dan juga beliau berasal dari Padang. Oh, dia punya keturunan genealogi Chinese. Tapi juga beliau berasal dari. Nah, jangan-jangan neneknya juga bawa keramik ke Singkil lama. Jadi kita melihat beliau ini ada kedekatan dengan Singkil lama itu. Jadi ada istilahnya ada kontak batin lah mungkin dan sebagainya. Jadi beliau itu sangat tertarik untuk mengumpulkan koleksi keramik kuno yang ada di Singkil lama. Nah, dari temuan di Singkil lama itu
sejak kita melihat koleksi yang ada pada Garuda ini, kemudian kita juga turun ke lapangan, itu banyak ditemukan beragam jenis keramik tentunya. Ada yang itu disebut dengan porcelain, ada yang disebut dengan stoneware, kemudian ada juga earthenware. Memang dalam klasifikasi keramik ada 3, porcelain, stoneware, dan earthenware. Itu tentunya semua ditemukan di kawasan Sikilama. Tapi kalau kita bicara tentang timeline-nya, prosesinya, sejauh yang kita lihat di koleksi Udang itu, yang tertua yang sebelum tahun saya itu ada sejak masa dinasti Yuan atau paling awal itu dinasti Song. Karena kita tahu itu ada yang namanya keramik selador. Itu abad berapa? Itu abad 13, abad 14 yang original ditemukan. Wah, itu menarik. Artinya memang Sikilama itu sudah ada sejak abad ke 12. Iya. Atau keramiknya dari Cina itu abad 12 kemudian dibawa pada abad-abad berikutnya. Atau bagaimana itu Bang Jovial merefleksikan, menerasikan itu? Oke, itu memang ada referensi-referensi yang terkait dengan itu. Kebetulan ketika sebelum saya melakukan penelitian di Sikilama, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah terlibat penelitian sejak 2015. Itu kebetulan ada konsultan peneliti dari Singapura dan juga dari Indonesia sendiri. Jadi beliau memang terus terang pakar di bagian keramik. Beliau yang memberi pelatihan, pembinaan kepada kita anak Aceh untuk tahu bagaimana sih kondisi temuan keramik itu. Siapa beliau? Dan satu lagi ada Edward Mikinan. Mungkin Edward Mikinan itu di kalangan Indonesia itu sangat populer. Edward Mikinan. Jadi kedua beliau ini memberikan banyak pelajaran lah kepada kita, kontribusi lah yang luar biasa untuk melihat bagaimana sih menentukan temuan keramik itu bisa dilihat dari segi prosesinya, sehingga kita bisa mengaitkan dengan temuan yang lain, lukisan, benteng, kemudian mengaitkan dengan cerita sejarah yang sudah mungkin lazim diketahui oleh masyarakat. Artinya arkeologi keramik ini cukup penting ya untuk bagian penguatan pengetahuan arkeologi kontemporer ya. Sangat penting. Nah, Bang Jovial, saya juga membaca beberapa CV Bang Jovial. Beliau ini unik ya, arkeolog muda Aceh yang pernah bekerja di Maladewa dengan seorang peneliti yang cukup juga Profesor Michael Finner ya. Artinya pengalamannya ini cukup kental sebenarnya ya yang dibawa ke Aceh. Ini satu keunikan. Berbicara tentang arkeolog keramik di Aceh, sangat terbatas Bang Jovial ya, sangat langka ya, karena yang pernah saya temukan ataupun yang pernah saya lihat itu biasa arkeolog berhubungan dengan batu nisan ya. Aceh itu sangat batu nisan. Tapi kemudian pasca tsunami berkembang arkeolog keramik. Ini unik sekali. Apa langkah sekali memang arkeolog keramik, atau kemudian apa yang buat motivasi Bang Jovial fokus pada keramik? Sebenarnya mungkin bencana alam juga berhubungan bencana alam tahun tsunami 2004 itu 2004 ketika setelah tsunami itu datanglah para peneliti dari luar. Terus terang yang paling banyak itu terlibat fungsi itu tentu terutama diantaranya dari Singapura. Selain dari saya sebutkan ada Time Seng, ada Patrick Daly dan beberapa temannya termasuk yang mau disebutkan tadi Michael Finner. Kemudian juga selalu konsultan ketika kita terlibat penelitian mengenai kayu. Nah, jadi dalam penelitian dalam mereka itu juga mengenai bagaimana pola pikir anak Aceh untuk juga ikut terlibat lebih jauh bagaimana sih melihat Aceh ini di masa lampau melalui temuan-temuan arkeologis, temuan-temuan sejarah. Karena sejarah tanpa ada istilah namanya no dokumen no history. Jadi tanpa ada bukti artefak maka tidak ada sejarah. Berangkat situlah kemudian muncul para penggiat sejarah, kemudian melalui jadwal akademisi, kemudian belajar dan seterusnya. Memang itu butuh waktu. Tidak langsung serta seperti kita misalnya yang alumni sejarah itu tertarik untuk melihat sisi temuan arkeologis. Bahkan banyak dari teman-teman kita dulu lebih tertarik dengan budaya. Kemudian muncullah para teman-teman ini yang sebagian untuk melihat sisi temuan arkeologis, tidak hanya batu nisan tapi dan keramik. Ya mungkin beberapa tahun ini sudah adalah teman-teman kita yang sudah melakukan penelitian tentang keramik. Artinya pasca tsunami mulai gencar, rajin ya. Sebelum tsunami ada nggak teman-teman arkeolog yang bersiap keramik? Sepengetahuan saya mungkin itu terbatas ya, dari luar yang lebih cenderung ya. Luar Aceh. Artinya ini orang Aceh sendiri yang kemudian dididik oleh orang Amerika, dibawa ke Maladewa dan sekarang menjadi satu peneliti yang tangguh ya. Oke, Bang Jovial, sebenarnya apa sih penting studi keramik itu dalam konteks arkeologi ini? Dalam konteks arkeologi, keramik ini sangat
menentukan sebenarnya, karena keramik itu menentukan bagaimana perkiraan waktu, kemudian pemilik atau pembuatnya berasal dari mana, kemudian apa sih kepentingan keramik ini datang bisa ditemukan di kawasan Singkil Lama. Contohnya bagaimana ada interaksi perdagangan ya, jadi antara Singkil dengan bangsa yang datang dari luar. Seperti yang kita telusuri ketika kita melakukan penelitian kemarin itu di Singkil Lama ditemukan cukup kompleks temuan keramik dari Tiongkok. Tiongkok ini tentu saja kita tahu bagaimana luar biasa peradabannya, dan Tiongkok lah yang sangat menentukan sebenarnya bagaimana menentukan jalur perdagangan yang ada di Indonesia. Bagaimana kedatangan Tiongkok itu bisa dilihat dari temuan keramik Tiongkok itu sendiri. Indonesia mengembangkan sejarah yang ada dari temuan keramik itu sangat ditentukan oleh temuan keramik itu. Jadi dapat dibilang keramik itu dari peradaban Tiongkok, Iya. dari Tiongkok. Gitu. Lalu kemudian dari Tiongkok kita bisa melihat teman-teman yang lain. Ada teman-teman dari Jepang, teman-teman dari Asia Tenggara, kemudian dari India, dan tentu saja terakhir Eropa. Eropa sendiri dia, kalau kita kenal sekarang China sebagai peniru produk-produk Barat, dulu sebaliknya. Oh ya. Barat peniru produk China. ini menarik nih. Menarik, karena Iya. keramik-keramik yang Iya. ada di Iya. Eropa itu Iya. di abad 18-19 itu Oke. transfer pola hias yang ada dari Kebudayaan ditransfer. kebudayaan China. Oke. Nah, itu sangat jelas, itu bisa dipastikan ditemukan di Singkil Lama sendiri. Nah di Singkil Lama kan pemilik keramik yang Bang Yofial riset tadi juga orang dari Gini kita Chinese ya, Iya, Tiongkok. Tadi Chinese. Oi ya, Iya. marga Oi ya, udah Admiral Oi ya. Ambil dulu ya. Nah ini menarik Bang Yofial karena memang tadi Bang Yofial katakan cukup penting dalam studi arkeologi ya. Betul. Nah sebagai seorang peneliti muda ya, saya pikir Anda cukup progresif, cukup ambisius untuk melakukan riset keramik ya. Sudah melalang buana lama di Baladewa, kemudian di Aceh juga. Itu satu prestis, satu penghargaan yang cukup luar biasa. Ada nggak tantangan di lapangan ketika riset keramik Bang Yofial? Saya pikir ini dunia terus berubah ya. Bagaimana Anda bisa membaca segala macam itu? Sebenarnya kita harus memahami juga apa memang tantangan, tentu ada tantangan di lapangan. Di lapangan yang real, di lapangan bagaimana kondisi alam, cuaca, temuan yang tidak mudah kita akses, yang kita harus berkorban untuk sedikit tenggelam untuk melakukan studi atau di bawah air. Dan saya bukan yang secara profesional kita belum mendalami Underwater ya? Underwater. Oke. Kita belum mendalami bagaimana atau di bawah air. Itu ada kajian sendiri. Ya apalagi Singkil kalau di air cukup Iya. banyak savage yang luar biasa kita harus survive karena Iya. tantangan juga banyak. Iya. Ada buaya, ada semacam. Kemudian juga ada tantangannya itu bagaimana sih kita bisa mengakses keramik yang sudah ada di tangan masyarakat. Oh. Tentu saja tidak semua masyarakat itu bisa memiliki akses itu mudah. Karena ini bahwa keramik itu sakral. Sebentar, artinya keramik itu bukan hanya menyebar secara alami Iya. di daratan, tetapi juga ada masyarakat tertentu Iya. yang menyimpan terus-temurun. Iya. Nah ini jadi tantangan sendiri untuk meminta akses segala macam. Betul, karena memang keramik itu kan walaupun dia hanya benda rumah tangga Oke. yang digunakan sebagai alat dapur, tapi karena dianggap ini benda kuno semacam, ada masyarakat yang tidak memiliki akses secara umum. Butuh pendekatan berbeda. Tapi alhamdulillahnya ketika kita menjumpai Uda Admi yang ada di Singkil, beliau sangat welcome dan sangat terbuka untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, dan beliau tidak sama sekali memberi izin untuk diperjualbelikan. Oke, yang bersangkutan berarti bukannya kolektor yang eksklusif ya, tapi Iya. kolektor yang kemudian membuka diri untuk peneliti. Sebentar, beliau jual beli nggak keramik ini? Sejauh kita dalami, sejauh kita pertanyakan, beliau sangat memastikan bahwa Protektif. protektif sebagai benda koleksi yang memiliki nilai sejarah. Artinya- Dan yang kita salut dari beliau itu banyak mengetahui tentang Dia punya pengetahuan tentang keramik. keramik Oke, itu. oke. Dia banyak kalau kita lihat referensi juga bagus, dan juga tahu bagaimana sih tradisi keramik yang beliau jaga gitu jadi koleksi ini. Oke. Berarti tidak ada indikasi beliau melakukan Sejauh yang kita Oke, lihat, oke. karena beliau pun juga terus merestorasi keramik-keramik yang Tadi Bang Yofial ceritakan kalau ada kolektor yang mau diidentifikasi berarti dia sudah siap untuk tidak diperjualbelikan Iya, Pak. karena terkatalog. betul ya. Salah satu tandanya juga beliau bersedia untuk kita katalogkan dan sudah kita label, kita coding istilahnya. Dan ada lagi sistem coding namanya, ada artefak dan beliau sudah kita coding. Itu sudah ada 500 objek. Oh ya.
kita 400 objek keramik. Berarti ribuan itu ya keramik itu. ya, bahkan kita belum bisa prediksi, beliau sendiri belum bisa prediksi berapa sih koleksi yang ada pada beliau, karena beliau terus mereferensi pecah-pecah yang ada di Singkil Lama. Beliau sudah memiliki selama 20 tahun. Perhatian beliau mengambil itu tujuan untuk menyimpan, untuk menjaga temuan sejarah Singkil Lama. Jadi sejauh yang kita lihat ribuan sudah pasti. Nah, tapi untuk menentukan berapa sejauh mana jumlahnya itu perlu kita pastikan. Nah, sebentar, ini ngomong-ngomong keramik, sejarah bagian daripada kebudayaan juga ya. Ada prospek sebenarnya kalau keramik-keramik ini dimodifikasi menjadi satu ruang galeri museum, Iya. dan itu bisa menjadi pasar ekonomi sendiri ya dalam konteks pengembangan kebudayaan di Iya. daerah Kota Aceh. Sejauh Bang Mujifel tahu ya, saya kurang menjelajah ya. Aceh punya nggak museum keramik? Saya sejauh ini belum bisa melihat museum khusus yang itu merepresentasikan koleksi keramik secara komprehensif dari awal keramik masuk di Indonesia, di Aceh sampai ke Bapak Akhir. Maka kita berharap dari budaya ini juga menjadi satu pelopor. Karena kita sudah mewacanakan untuk mengusulkan koleksi budaya ini sebagai museum mini. Minimal sebagai museum mini, kenapa? Karena ini kan berangkat dari kesadaran beliau sendiri. Kalau nanti kita mewacanakan kepada pemerintah setempat untuk bagaimana memberi support kepada beliau untuk bisa betul menjaga koleksi keramik luar biasa ini agar bisa pertama koleksinya juga bisa memberi manfaat bagi masyarakat sebagai edukasi budaya. Itu yang kita harapkan. Oke, luar biasa ya Bang Jufial ini salah satu cendekiawan yang saya pikir langka sekali untuk riset keramik ya. Mudah-mudahan, dan saya dengar sedang akan melanjutkan sekolah ya, doktor ya. Saya doakan semoga lancar semua Bang Jufial. Terima kasih banyak atas atensi dan pengetahuan yang di-share malam ini. Terima kasih Bang Jufial. Ya.